Film diawali dengan memperlihatkan keluarga yang bahagia, seorang istri bernama Mary dan suaminya yang bernama Tom, dan mereka memiliki 2 orang anak. Setelah mengantar kedua anaknya sekolah, Mary didatangi oleh 2 orang publisher buku. Mary yang merupakan seorang penulis diminta untuk kembali menuliskan buku terakhir untuk sesi tersukses di tahun itu. Namun rupanya Mary sendiri sudah tidak mau lagi untuk menulis buku. Tawaran tersebut pun akhirnya ditolak oleh Mary, dan kedua publisher pun kemudian disuruh pulang olehnya. Pada malam harinya ketika Tom baru saja pulang, ia tak sengaja melihat sebuah surat tawaran dari publisher buku istrinya. Saat itu Mary terkejut karena rupanya publisher buku menawari Mary uang sejumlah sebesar $2 juta. Pada awalnya Mary tetap tidak mau untuk menulis buku lagi. Namun setelah berdebat dan tahu kalau suaminya telah mengalami kerugian yang cukup besar, Mary pun akhirnya setuju untuk menulis buku kembali. Namun di sini ada satu masalah yang penting. Apabila Mary menulis buku, dirinya tentu tidak akan bisa untuk mengurus anak-anak mereka, yang dimana saat itu sangat dibutuhkan oleh anak-anaknya. Lalu sahabat Mary pun menyarankan untuk menyewa babysitter agar Mary bisa lebih fokus dalam menulis buku. Setelah mendengar saran dari sahabatnya, Mary kemudian mendatangi kantor penyedia jasa babysitter. Setelah melihat-lihat jasa yang ditawarkan oleh yayasan tersebut, akhirnya Mary setuju untuk menggunakan jasa babysitter yang ditawarkan oleh yayasan itu. Singkat cerita, Mary pun melakukan sesi wawancara dengan para calon babysitter. Namun sayang, dari beberapa yang diwawancarai oleh Mary, tak ada satupun yang dia sukai. Lalu tiba-tiba datang seorang wanita cantik bernama Grace, dan secara mengejutkan, sikap Grace yang begitu sopan dan suka membaca buku membuat Mary tertarik kepadanya. Selain itu, Grace pun berhasil membuat kedua anak Mary yang sedang bertengkar kembali tertawa. Melihat hal ini, akhirnya Grace pun diterima sebagai babysitter untuk anak-anak Mary. Are you serious? Okay. See you on Monday. Thank you. You're welcome. Di hari pertama bekerja, Grace pun langsung berhasil membuat anak Mary tersenyum dan bahagia. Dengan menggunakan pakaian seksoi, Grace pun berenang bersama anak-anak Mary. Malam harinya, karena kedua anaknya sudah diurus oleh Grace, maka Mary dan Tom akhirnya memiliki kesempatan untuk mabar pusreng tanpa harus memikirkan anak mereka. Keesokan harinya, selain Grace yang peduli kepada anak-anaknya, ia juga peduli untuk melayani Mary. Dan sebagai imbalan, Mary pun kemudian membelikan sebuah hadiah untuk Grace, yaitu penutup 2 kelapa kembarnya. Saat sedang memilih, secara mengejutkan Grace mempersilahkan Mary untuk memegang kelapa kembar miliknya. Selain memberikan barang baru, Mary juga mengizinkan Grace untuk memakai beberapa baju miliknya yang sudah jarang ia pakai. Beberapa hari pun berlalu, terlihat Mary yang berjalan di sekeliling rumahnya, dan saat itu ia tak sengaja melihat Grace yang sedang ganti baju. Namun dengan tiba-tiba Mary tersadar bahwa yang ternyata dialaminya hanyalah mimpi. Mary, what do you think? I'm sorry, what? Lalu di sini, publisher Mary meminta agar Mary bisa membuat cerita yang lebih gelap dan lebih menyeramkan. Saat mereka sedang berbincang, tiba-tiba Mary di sini tidak bisa berhenti untuk terus memikirkan Grace. Your words are so vivid on your page. Alright. Mengalami kejadian aneh, Mary kemudian bercerita kepada sahabatnya, Elaine, mengenai hal tersebut. Di sini Elaine memperingati Mary agar berhati-hati kepada Grace yang dimana ia adalah orang baru. Di malam hari, terlihat Mary bersama Tom yang sedang bersiap-siap untuk menghadiri sebuah pesta. Beruntung sekarang mereka memiliki Grace yang selalu mengurus anak-anak mereka. Namun secara tiba-tiba, Grace berkata kepada Mary bahwa ia sangat mencintai dengan keluarga ini. Grace meminta kepada Mary agar tidak meninggalkannya. Lalu di pagi hari, terlihat Mary yang sedang menulis di pinggir kolam. Kemudian Mary meminta Grace untuk mengoleskan krim di punggungnya. Dengan lembut, Grace melakukannya, dan Mary juga terlihat sangat menikmati momen tersebut. Lalu setelahnya, Mary mengajak Grace untuk berenang bersamanya. Setelah itu, Grace memohon kepada Mary untuk tidak meninggalkannya. Grace yang menangis pun kemudian ditenangkan oleh Mary. Namun anehnya, ketika Mary tertidur, ia kebingungan melihat Grace yang sedang melakukan hal yang tak wajar terhadap dirinya. Dan ketika benar-benar terbangun, ternyata semua itu hanyalah mimpi. Mary pun merasa heran kenapa ia terus memimpikan tentang Grace. Malamnya pun, Mary berkata kepada Grace agar tidak perlu lagi berhubungan terlalu dekat. Namun di sini Grace seperti tidak mengerti dengan apa yang dibicarakan oleh Mary. Melihat sikap Grace yang seperti itu, Mary merasa lega karena ini artinya semua keanehan selama ini hanyalah mimpi.
I have no idea what you're talking about. All right, let's go back. Mary yang sedang memanjakan diri dengan berendam, di situ ada Grace yang sudah mempersiapkan segalanya. Terlihat Mary yang begitu menikmati pelayanan yang diberikan oleh Grace. Namun tiba-tiba Mary terbangun dan kembali sadar bahwa itu semua hanyalah mimpi. Saat itu terlihat Mary yang mulai merasa bingung. Ia mulai tidak bisa membedakan antara mimpi dan kenyataan. Mary lalu memutuskan untuk fokus dalam penulisan bukunya. Ketika Mary sedang sibuk, terlihat Grace yang diajak pergi oleh Tom. Namun saat itu, Elaine tak sengaja melihat Tom dan Grace pergi bersama. Di sebuah restoran, Tom dan Grace berbincang sembari membahas tentang masa lalu Grace. Tom sedikit heran dengan sikap Grace yang begitu terbuka dan sangat berbeda ketika Grace yang sedang berada di rumah. Ketika di perjalanan pulang pun, Tom lagi-lagi dibuat keheranan oleh sikap Grace. Hal tersebut kembali membuat Tom bingung dengan perbedaan sikap Grace, di mana ketika di rumah, Grace terlihat sangat lembut dan sopan. Terlihat Grace dan Mary yang sedang bersepeda menuju sebuah sungai. Mereka bersantai dan berbincang bersama. Ketika Mary sedang membaca cerita, Grace mulai bersikap aneh kepadanya, hingga membuat Mary pun terbawa oleh suasana. You're so perfect. Setibanya mereka di rumah, terlihat Tom dan Elaine sedang berbincang. Kemudian Elaine memberitahu Mary untuk berhati-hati kepada Grace karena beberapa hari yang lalu ia tak sengaja melihat Grace pergi bersama dengan Tom. Namun di sini Mary tak mempercayai hal yang dikatakan oleh sahabatnya. Saat itu Mary mendengar suara aneh dari luar kamarnya. Ia lalu keluar untuk melihatnya. Mary pun dibuat terkejut saat melihat Grace yang sedang mabar pusreng dengan suaminya sendiri. Hal tersebut lalu membuat Mary jatuh pingsan. Who's in charge and will always. Namun ketika Mary terbangun, rupanya itu semua hanyalah mimpi. Tapi bagi Mary ini berbeda. Mimpi ini terasa begitu sangat nyata baginya. Hal ini tentu saja membuat Mary semakin bingung. What the hell are you still doing here? So real! It was so real! The imaginary and the real. You know that nightmare? You mean everything to me. Keesokan harinya, yayasan penyedia babysitter menghubungi Mary. Pihak yayasan berkata bahwa mereka telah menunggu beberapa hari untuk Mary menentukan babysitter mana yang akan ia pekerjakan. Tentu hal ini sangat membuat Mary bingung karena ia sendiri sudah memiliki Grace sebagai babysitternya. Namun saat dicek, ternyata nama Grace tidak ada di daftar yayasan tersebut. Mary kemudian pergi ke rumah Elaine untuk menceritakan semua keanehan yang terjadi. Ketika ia sampai di sana, Mary pun dikejutkan dengan kematian sahabatnya. Atas kejadian tersebut, Mary kemudian dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Tapi anehnya, semua bukti kematian tertuju kepadanya. Sidik jari, rekaman medis, gunting yang digunakan, dan rekaman CCTV pun semua mengarah kepada Mary sebagai tersangka pembunuhan. Namun di sini Mary tetap bersikeras bahwa ia bukanlah pelaku pembunuhan. Mary justru mencurigai bahwa Grace punya hubungan dengan kasus ini. Mary kemudian mencari informasi tentang Grace dengan mendatangi rumah keluarganya. Di sana Mary mengetahui bahwa selama ini Grace hanya tinggal bersama bibinya. Lalu bibi Grace mengatakan kalau Grace pernah bekerja di sebuah kantor spa yang berada di pusat kota. Di mana hal ini membuat Mary curiga kalau ternyata Grace selama ini telah memata-matai dirinya. Bahkan pekerjaan Grace selama ini sebagai babysitter merupakan sesuatu yang telah direncanakan sebelumnya. Akhirnya, kini Mary pun sadar bahwa Grace adalah orang yang sangat berbahaya. I have reason to believe that she's really dangerous. It's exactly what you need to get through. Tom? Ketika Tom yang sedang mandi, tiba-tiba Grace menghampirinya dengan membawa sebuah pisau. Di sini Grace mengancam Tom agar mau menurutinya untuk berpusreng dengannya. Tentu saja Tom tak mengerti dengan maksud Grace dan tak mau menuruti kemauannya. Lalu kemudian Grace pun langsung menyerang Tom dan tepat saat itu terlihat Mary yang pulang ke rumah. Namun dengan anehnya Grace menyambut Mary dengan baik. Dan ketika Mary masuk ke kamar, ia pun terkejut melihat Tom yang sudah terluka karena Grace. Tapi saat itu terlihat Grace yang tidak tahu apa-apa. Ia pun kemudian berusaha menolong Tom dengan menelpon ambulans. Ketika Mary bertanya siapa pelaku semua ini, Grace berkata bahwa ia sudah berusaha sekuat mungkin untuk menghentikan Margaret. Mary dan Tom pun bingung dan bertanya-tanya siapa Margaret. Lalu akhirnya semua pun terungkap bahwa Margaret ternyata adalah sisi lain dari diri Grace yang bersifat jahat.
Kemudian Grace yang kembali berubah menjadi Margaret mengejar Mary dan berniat untuk menghabisinya. Tapi saat itu Grace masih berusaha melawan Margaret yang ada di dalam dirinya. Sampai pada akhirnya Mary berhasil melumpuhkan Margaret. And Grace was actually starting to like you. Shut up, shut up, shut up! This doesn't have to make it go away, Grace. Then stop! Singkat cerita, setelah semuanya berakhir, kini Mary dan keluarganya menjalani hidup seperti biasa. Terlihat juga Mary yang mengunjungi Grace yang sedang menjalani perawatan psikologi. Meski Grace memiliki masalah emosi, namun Mary tetap sayang padanya. Dan dengan begitu, film pun selesai. Mary! Nah, seperti itu lalu cerita dari film Deadly Illusion. So, coba tuliskan di kolom komentar bagaimana menurut kalian tentang pembahasan kali ini. Dan jika kalian suka, jangan lupa berikan like-nya. Saya Yudi Setiawan, thanks for watching video, and until next time.